Halo, selamat sore. Halo, sore. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Bisik Sertifikasiku volume 29. Gimana nih teman-teman? Puasanya lancar? Gak kerasa ya, sekarang udah memasuki hari ke-25 Ramadan. Bentar lagi mau Idul Fitri nih teman-teman. Apa udah pada pulang kampung? Atau masih terjebak di perantauan, belum bisa pulang menemui keluarganya? Jangan sedih ya teman-teman, karena kita tetap menjaga kesehatan. Dan kita harus berdoa juga semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa pulang ke rumah tanpa rasa khawatir menularkan virus kepada keluarga di rumah. Untuk yang sudah pulang kampung atau sedang perjalanan, tetap hati-hati dan tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh dong tulis di kolom komentar teman-teman asalnya dari mana aja ya. Wah, beragam sekali ya. Sekarang ada yang dari Manado, ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, Jember. Walaupun kita saling berjauhan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa saling berbagi ilmu maupun pengalaman di webinar kali ini ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:01, langsung saja kita mulai webinar Bisik kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari tim sertifikasiku yang hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator Bisik Bincang Asik Sertifikasiku volume 29 dengan tema Strategi Implementasi Analisa Teknikal. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum tahu nih apa sih sertifikasiku itu. Jadi teman-teman, sertifikasiku itu merupakan lembaga pelatihan atau platform edukasi online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan ujian sertifikasi profesi. Sertifikasiku menyediakan pelatihan pembelajaran dan persiapan ujian sertifikasi profesi maupun program pelatihan lainnya. Kami memberikan kemudahan dengan memberikan pelatihan dengan online learning, sehingga teman-teman bisa belajar kapanpun, dimanapun, sehingga memudahkan teman-teman. Selain itu, kami juga menyediakan pelatihan offline atau pelatihan secara tatap muka. Nah, mungkin jika teman-teman mengikuti webinar dari volume 27, tema kali ini akan sangat berhubungan sekali. Karena sebelumnya kita sempat membahas mengenai bagaimana sih cara berinvestasi saham untuk pemula. Lalu kita lanjutkan dengan strategi untuk analisa fundamental dan teknikal. Dan hari ini kita berkesempatan untuk membahas strategi mengimplementasikan analisa teknikal tentunya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Kak William Hartanto. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya nih Kak, sehat Kak? Sehat, sehat. Lagi di mana Kak, di rumah atau lagi di Di kantor? rumah. Di Oh, di rumah. rumah. Hmm. Di rumah ya Kak. Mungkin sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan Kak William dulu nih. Jadi teman-teman, Kak William ini merupakan seorang stock analyst. Beliau sudah berinvestasi sejak tahun 2013 ya Kak? Iya. Sejak tahun 2013, Kak William juga mengajar teknik trading saham dan juga menulis beberapa buku tentang saham. Mungkin untuk lebih lengkapnya, Kak William bisa memperkenalkan dirinya Kak kepada teman-teman. Oke, selamat sore dan selamat bergabung ke teman-teman yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, saya William Martanto. Kalau tadi kan sudah dijelasin, memang saya udah investasi saham kurang lebih dari tahun 2013, ya kurang lebih habis lulus sekolah, jadi 8 tahun yang lalu. Ya, dan sampai sekarang masih terus. Saya juga seorang stock analyst, terus penulis buku investasi juga. Ya, ada kurang lebih ada 4 buku yang sudah saya tulis, dan itu teman-teman bisa cari nanti ya, ada beberapa. Mungkin ada juga udah punya. Yang setahu saya sih, kalau yang paling banyak ketahui orang tuh gara-gara buku saya yang judulnya The Tao of Bandarmology. Jadi mungkin ada beberapa yang udah tahu tentang saya juga. Dan saya juga sering mengajarkan teknik trading. Dan terima kasih juga untuk tim sertifikasiku untuk kesempatannya. Kita bisa sharing-sharing untuk pada hari ini tentang analisa teknikal. Bagaimana teman-teman di sini bisa mempraktekannya nantinya setelah acara ini, dan
ya bisa mengoptimalkan profit mereka ke depannya. Semoga acara ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Semoga nanti ilmu yang Kak William sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Saat ini Kak William lagi sibuk apa nih, Kak? Ya, lagi mengamati market aja ya. Nggak ada kesibukan lain saat ini. Oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aturan di webinar kali ini. Nanti teman-teman diharapkan untuk mengisi link absen yang akan di-share di penghujung acara. Link absen ini untuk mendata teman-teman yang nanti akan dapat sertifikat. Sertifikat akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan ketika melakukan pendaftaran. Dan juga ketika nanti selama sesi talk show berlangsung dan teman-teman mempunyai pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan saja di kolom chat, biar nanti bisa saya bacakan ketika sesi tanya jawab. Dan jangan lupa juga nanti teman-teman jangan langsung lab ya, nanti kita akan foto bersama. Mungkin langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Kak. Oke. Nah, jadi kan dalam investasi ini kita nggak lepas dari yang namanya analisa teknikal dan analisa fundamental. Betul. Nah, menurut Kakak ini, yang mana sih yang lebih sulit untuk dipelajari? Apakah analisa teknikal atau malah sebaliknya, Kak? Oke, ini good question ya. Teknikal sama fundamental mana yang lebih susah dijalankan? Kebetulan saya pernah menerapkan keduanya, dan kenapa akhirnya saya malah lebih fokusnya ke teknikal? Tentu saja jawabannya bisa dikatakan kalau menurut saya sebenarnya lebih gampang teknikal, karena kita benar-benar mengikuti pergerakan harga dan trennya. Sedangkan kalau fundamental, berdasarkan pengalaman saya nih, mungkin ini berguna juga untuk teman-teman, yaitu kadang-kadang masalahnya adalah kita bisa melihat bahwa secara fundamental laporan keuangan perusahaan itu bagus, namun tidak bisa dihindari juga yang namanya kejadian seperti misalnya manipulasi laporan keuangan, atau misalnya adanya perhitungan lain yang ternyata kita tidak ketahui. Dan kebetulan saya pernah kena ya yang kejadian yang manipulasi laporan keuangan saham tersebut, bahkan sudah delisting. Jadi di situ saya baru sadar, oh ternyata mau cuma mempelajari laporan di atas kertas tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Kadang-kadang ada aja yang ya istilahnya ada aja yang cacat-cacatnya gitu yang kita mungkin nggak akan tahu. Akhirnya saya berpikir gini aja, kalau dalam fundamental walaupun itu bukan berarti jadi nggak berguna, cuma mungkin lebih sulit, ya, mungkin agak sulit, tapi saya sekarang kalau fundamental saya akan fokuskan pada misalnya emiten tersebut setidaknya harus memiliki laba yang bertumbuh. Setelah itu saya akan menyusun strategi untuk membeli secara teknikal gitu ya. Jadi apabila saya mau beli, saya usahakan beli saham yang tepat di waktu yang tepat. Jadi dari pertanyaan ini, menurut saya lebih mudah sebenarnya analisa teknikal karena kita benar-benar cuma ikuti pergerakan harga aja gitu. Kalau fundamental kan masih harus menilai kelayakan atau tidak. Dan secara tidak langsung, karena kita cuma ngikutin tren doang, analisa teknikal itu memungkinkan kita untuk memiliki pilihan saham yang lebih banyak. Kenapa? Karena kita benar-benar cuma ikutin tren dan pergerakan harga. Sedangkan kalau fundamental kita menilai kelayakannya dari masing-masing emiten, otomatis pilihannya akan lebih sedikit karena nggak semua saham atau nggak semua emiten sahamnya layak untuk kita miliki jika kita menilai secara fundamental gitu. Yang berdasarkan pengalaman saya sih begitu ya. Jadi menurut Kak William ini yang lebih mudah itu adalah analisa teknikal ya, Kak? Ya. Lalu lanjut, Kak. Kira-kira nih, apa saja sih yang harus dipelajari dalam melakukan analisa teknikal? Dan bagaimana sih, Kak, cara mempelajarinya, cara mencari tahunya, atau cara mendalaminya seperti itu, Kak? Oke, kalau yang perlu diperhatikan dalam analisa teknikal, jadi kita harus mengetahui bahwa fungsi utamanya dulu dalam analisa teknikal bagaimana fungsinya itu adalah untuk mengidentifikasi awal mula terbentuknya suatu tren dan masih bisakah tren tersebut diikuti atau tidak ya. Jadi itu fungsi analisa teknikal. Jadi ibaratnya kita kalaupun mau beli kan tentu saja mengharapkan yang namanya capital gain kan. Habis beli sahamnya kalau bisa naik gitu ya. Kalau habis beli turun ya pasti nggak enak gitu kan bawaannya kan. Nah, jadi analisa teknikal digunakan untuk mencari kondisi tersebut. Pertama kita identifikasi ini tren akan naik atau tidak. Kalau misalnya akan naik, baru kita akan beli. Setelah itu mempelajari misalnya tren ini akan terus berjalan atau tidak. Itu yang mesti diperhatikan dalam analisa teknikal. Lalu analisa teknikal juga memungkinkan kita untuk mengetahui
minat dari pelaku pasar selain dari kita ya, yaitu misalnya melihat dari volume perdagangan harian masih tinggi atau tidak. Misalnya dalam analisa teknikal itu selama volume perdagangan itu masih tinggi, berarti minat pelaku pasar lain juga masih tinggi, perdagangannya masih ramai, dan otomatis trennya biasanya akan solid alias berkepanjangan. Nah, kalau soal berikutnya adalah bagaimana cara mempelajarinya. Sebenarnya referensi belajar untuk analisa teknikal itu ada banyak banget. Cuman kalau soal misalnya di website untuk belajar analisa teknikal sekarang udah banyak banget ya. Kalau zaman saya dulu agak lebih sulit, dan mungkin kalau bilang dulu zamannya saya cuman sumber belajar cuman dari Investopedia. Udah lumayan panjang bahasannya, terus bahasa Inggris full memang agak sulit. Kalau sekarang udah lebih banyak, cuman yang paling penting itu prakteknya ya. Jadi backtesting lah ibaratnya. Jadi setelah belajar banyak teori, bentuk tentang chart dan indikator, jangan lupa kita untuk melakukan prakteknya. Karena percuma kalau misalnya kita udah belajar, udah ngerti, hafal misalnya, sampai hafal-hafal bentuk chart ini bagaimana indikasinya, tapi ketika praktekkan biasanya suka ada, kita baru sadar ternyata ada kondisi-kondisi di mata, ternyata kok sesuai di teori begini, tapi kenyataannya enggak. Jadi sih saya kira untuk mempelajarinya yang paling baik dan paling efektif ya dengan backtest gitu ya, atau langsung benar-benar coba dengan membeli saham sambil menerapkan ilmunya tersebut. Tapi kalau misalnya, oh nggak berani lah langsung uang beneran, ya pakailah virtual account atau yang lainnya. Yang penting backtestnya sih. Jadi teorinya ada dan dipraktekkan, dari situ baru bisa ngerti yang mana yang efektif atau yang mana yang benar-benar teorinya sesuai bisa diterapkan di semua saham atau tidak. Jadi jangan hanya teori saja nih teman-teman, tapi bisa langsung dipraktekkan seperti itu ya Kak. Ya. Lalu Kak, dalam analisa teknikal kan kita mengenal dengan istilah support and resistance. Apakah bisa bantu dijelaskan Kak kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan support and resistance ini? Oke, support and resistance itu posisi atau level harga yang mana menjadi batasan terendah dan batasan tertinggi dari suatu tren. Ya, kalau support itu posisinya di bawah. Misalnya saham ini sewaktu-waktu misalnya menurun, tapi ketika mencapai di harga, kita misalnya harga 100, dia menguat kembali. Lalu misalnya turun lagi, tapi sampai di 100 dia rebound lagi. Nah, berarti supportnya di 100 gitu. Nah, misalnya, atau sebaliknya, setelah naik dari 100 tersebut, naiknya sampai berapa nih? Misalnya naiknya sampai 103, turun lagi gitu. Terus naik lagi cuma sampai 103, turun lagi. Nah, itu berarti resistennya di 100. Dari situ kita dapat kondisi supportnya 100, resistennya 103. Nah, fungsi support dan resisten itu untuk membuat trading plan ya. Kan ada istilahnya buy on support gitu kan. Nah, itu kita membeli saham di area support misalnya. Lalu resisten untuk apa ya? Untuk jualnya, untuk profit taking. Gitu. Kalau misalnya posisinya membeli tengah-tengah nih, misalnya tadi ada 100 dan 103, misalnya beli di 102, boleh nggak? Ya sebenarnya boleh aja. Dengan kata lain, support tersebut sudah berubah menjadi fungsinya sebagai batasan stop loss. Apabila misalnya harga sahamnya menurun di bawah 100, ya udah kita secara teknikal kita tahu nih akan turun, memungkinkan untuk penurunan pelemahan harga yang lebih dalam, mungkin kerugiannya bisa lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, ya kita harus stop loss di kondisi ketika harga saham menembus di bawah support. Jadi fungsinya sih di situ, untuk support dan resisten. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasan mengenai support and resistance. Lalu Kak, ada lagi istilah dengan yang dinamakan indikator Kak. Indikator dalam analisa teknikal ini maksudnya gimana ya Kak? Oke, indikator itu ya penjelasannya apa ya? Ya memang indikator saya. Jadi untuk melihat apabila adanya indikasi pembentukan suatu tren gitu ya. Biasanya kalau dalam teknikal ya di grafik kan kita ngelihatnya garis-garis aja gitu, kayak mungkin beberapa teman-teman yang juga udah trading tahu misalnya kayak indikator stokastik atau MACD itu kan bentuknya dalam tampilan ada bentuk garis nih. Kita tinggal lihat garisnya ke atas yang berarti intinya mengarahkan itu indikasi bahwa trennya lagi naik misalnya. Atau kalau misalnya lagi turun berarti indikasinya akan garisnya menurun, berarti indikasinya harga saham akan turun. Fungsinya indikator untuk menunjukkan atau mengidentifikasi akan terjadinya tren yang tadi saya jelasin di awal, dan membantu kita untuk mengatur timingnya kira-kira sudah dimulai atau belum. Jadi begini, kayak kita kalau mau tahu orang sakit ya pasti gejalanya kan nggak enak badan segala macam kelihatan gitu kan. Nah kalau di saham kan juga ada indikatornya, kita lihat misalnya ada yang namanya misal kondisi golden cross atau divergence-nya dia ke atas, bullish divergence maksudnya. Nah itu indikasinya dari sana bisa kita lihat nih kira-kira dekat belum timingnya untuk melakukan pembelian. Kalau misalnya kita nggak pakai indikator ini mau melakukan pembelian boleh nggak? Boleh banget sebenarnya dalam prakteknya. Cuma masalahnya kadang-kadang setelah dibeli
bagian yang mengecewakannya adalah ternyata nunggunya kelamaan. Nah, fungsi indikator ini adalah membantu kita untuk mengukur apakah kita udah lebih baik mengeksekusi sekarang, melakukan pembelian atau penjualan dari sekarang, atau kita mau tunggu sampai indikator tersebut mengkonfirmasi akan dimulainya terjadi suatu tren gitu. Jadi kira-kira fungsinya indikator ya seperti itu ya, untuk mengidentifikasi awal mula terbentuknya suatu tren atau perubahannya gitu. Lalu Kak, apa Hmm. saja nih indikator yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pembelian maupun kita melakukan penjualan seperti itu, Kak? Oke, sebenarnya indikator tuh banyak macam ya. Jadi kalau kita buka chart tuh indikatornya ratusan gitu. Jadi tapi ciri-ciri dalam membaca indikator nggak pernah terlalu beda jauhnya, nggak terlalu jauh bedanya. Maksud saya kadang-kadang ada yang namanya golden cross atau bullish divergence nggak jauh-jauh dari situ sih. Jadi kita melihat ketika ada kejadian seperti golden cross, yang mana misalnya dua garis dari indikator tersebut bersilangan ke atas, berarti itu indikasi mau harga saham mau menguat, kita bisa melakukan pembelian di situ. Lalu misalnya kalau bullish divergent, kita bisa ngelihat nih biasanya di indikator yang MACD nih. Kita kalau mau entry buy, kita mesti lihat lagi di kondisi di MACD ternyata bullish divergent, harga sahamnya ternyata belum naik juga. Kita bisa membelinya ketika sudah semakin tinggi harganya. Maksudnya ketika divergensinya sudah semakin tinggi dan harga mulai menguat, volume mulai meningkat, kita bisa melakukan pembelian. Sebenarnya cukup banyak yang perlu diperhatikan, cuma intinya sih konfirmasi daripada masing-masing indikator tersebut ya. Baik, berarti memang cukup banyak ya indikator yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pembelian maupun penjualan ya, Kak. Tuh. Lalu Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terdapat dua metode dalam menggunakan analisa teknikal saham nih Kak. Ada pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Bagaimana sih strategi dalam melakukan kedua analisa tersebut Kak? Oke, top down dan bottom up itu sebenarnya bisa jadi bagian dari analisa fundamental, di mana kita mempelajari, kalau di top down dulu ya, kita pelajarin kondisi makro, ekonominya, terus sektor-sektornya, apa sih yang diuntungkan dengan kondisi makro saat ini, baru dari sana kita dapatlah, ini saham-saham apa yang bisa kita pilih. Berarti kita sortir dari yang paling banyak, komponennya sampai dapat hasil akhir saham apa yang bisa dipilih. Sedangkan kalau bottom up terbalik, kita biasanya dari emitennya dulu, baru mempelajari kondisi makro. Ya, endingnya sih cuma untuk mendapatkan jawaban apakah layak dibeli atau tidak. Cuman urutannya itu ya, jadi dari makro dulu, biasanya terus ke siklus, industri, baru ke perusahaan. Itu yang top down. Kalau dibaliknya yang bottom up tuh dari perusahaannya dulu, lalu ke siklus industrinya, baru ke analisa makronya. Biasanya juga cara yang dilakukan untuk melakukan analisa bottom up itu dengan melihat dari produk dari perusahaan tersebut, misalnya kayak produk bank gitu kan, misalnya kayak kita ke mall misalnya lihat dari ATM mana yang paling rame, nah itu kita sebenarnya secara nggak langsung sudah melakukan analisa bottom up itu. Atau misalnya ke supermarket lihat orang belinya produknya punya siapa nih, kita bisa pelajarin. Jadi bottom up tuh kurang lebih kayak begitu caranya ya. Ya pada dasarnya sih membedakan di sana. Cuman strategi top down dan bottom up untuk teknikal sebenarnya nggak ada sambungannya. Dalam artian mungkin kita tahu nih saham ini bagus, tapi kan momentumnya tetap kembali pada pergerakan harga secara teknikal. Jadi sih nggak terlalu bisa dikombinasikan untuk kedua ini. Oh, jadi tidak saling berhubungan gitu ya Kak? Nggak Mm-mm. bisa dikombinasikan keduanya. Ya, Lalu dari Kak William sendiri ini lebih sering menggunakan pendekatan yang mana nih Kak? saya jujur nggak pakai yang ini, nggak pakai top down ataupun bottom up. Saya lebih langsung ke pergerakan harga saham. Jadi saya, kayak saya state di awal, kan kalau misalnya kita menggunakan analisa teknik, kalau kita benar-benar ngikutin tren doang kan. Bisa aja saya membeli saham yang secara fundamental mungkin nggak layak, tapi ketika harganya lagi naik, dan tujuannya untuk investasi jangka pendek atau yang biasa disebut orang trading, itu boleh aja kita beli tanpa memperhatikan analisa bottom up maupun top down. Jadi kalau saya pribadi sih jujur nggak pakai, langsung ke grafiknya aja, pergerakan harganya bagaimana, masih oke untuk ikut atau tidak. Oke, jadi mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknikal? Dalam kata lain mungkin tools-nya atau senjata untuk para traders nih Kak dalam melakukan investasi. Oke.
Yang perlu untuk diperhatikan dalam analisa teknikal yang dibutuhkan pertama ya pasti grafik. Ya sederhana banget. Kita kan mau analisa pergerakan harga sahamnya. Jadi otomatis kita perlu grafiknya, lalu indikator tadi ya, grafik pergerakan harga indikator. Kita mau tahu nih pergerakan harga ini mengarah kepada uptrend, downtrend atau sideways gitu ya. Lalu ya volume dari perdagangan. Dan itu pun tadi saya ada indikator, yang tadi saya lupa tambahin, karena indikator saham atau dalam analisa teknikal itu ada banyak sekali, itu jangan pernah kombinasi sampai terlalu banyak. Karena kenapa? Kalau grafik kebanyakan garis kan kita juga bingung nanti. Ini antar indikator itu bahasa outputnya akan beda. Ada indikator menyatakan ini akan bullish, ada yang menyatakan ini akan bearish, ada juga indikator menyatakan ini akan konsolidasi atau sideways. Kalau kita banyak banget yang kita munculkan indikator yang mungkin kita akan bingung sendiri, gue mesti ikutin yang mana. Jadi kalau saran saya, indikator maksimal kombinasikan 3. Kalau misal bisa 1 aja boleh nggak? Boleh banget. Gitu ya. Maksimal sih kalau bisa 3 aja supaya nggak sampai berantakan dalam membuat keputusannya aja kebingungan. Dan biasanya kombinasi yang terlalu banyak itu akurasinya malah jadi lebih jelek. Jadi kalau misalnya bisa kombinasikan maksimal 3 indikator aja itu juga udah cukup. Nah, jadi grafik, indikator, dan ya volume untuk mengetahui apakah tren itu masih bisa berlanjut atau tidak. Sisanya sudah tinggal eksekusi aja. Sederhana sih sebenarnya teknikal itu. Asal tahu pilihnya indikatornya better yang mana gitu. Lalu Kak, tadi kan Kak William sempat menjelaskan bahwa sebaiknya menggunakan 3 indikator atau mungkin 1 juga bisa. Dari 3 indikator ini, indikator apa saja sih Kak yang harus kita pertimbangkan? Oke, kalau saya umumnya menggunakan moving average atau atau rata-rata gitu ya, rata-rata per periode. Itu untuk mengetahui apakah harga saham berada di atas atau di bawah rata-ratanya. Kalau misalnya harga saham ini di atas rata-rata, itu indikasi dia lagi bullish, alias lagi tren menguat. Kalau misalnya di bawah ya lagi bearish atau lagi tren menurun. Itu itu indikator pertama yang saya pakai. Kadang-kadang untuk melakukan trend following atau ngikutin tren doang sih, saya pakai moving average doang juga bisa. Atau menggunakan yang namanya stokastik. Indikator stokastik saya akan melakukan pembelian ketika terjadi golden cross. Jadi harga saham ini memang mau naik, ada yang namanya golden cross juga dari stokastik, saya baru buy. Kalau misalnya belum, saya biasanya akan menunggu. Lebih baik konfirmasi, tapi agak telat, nggak masalah, daripada kita nyolong start ternyata salah gitu kan, indikatornya ternyata belum waktunya untuk eksekusi, atau ternyata nggak ada istilahnya sinyal buy-nya belum ada, kita eksekusi duluan bisa salah. Nah, indikator ketiga yang paling sering saya pakai itu RSI ya, Relative Strength Index ya. Jadi untuk mengetahui bahwa tren itu setidaknya dalam jangka waktu menengah masih akan lanjut menguat atau akan lanjut menurun atau tidak. Tinggal melihat aja dia ada di kondisi garis dari RSI ini, cenderungnya atau kemiringannya itu kemana? Ke atas ya berarti condong masih uptrend, dan ke bawah berarti condong sudah lagi downtrend. Itu 3 indikator yang biasanya saya gunakan. Nah, tadi ada 3 indikator yang paling sering digunakan oleh Kak William nih, teman-teman bisa dicatat ya indikator apa saja. Lalu Kak, bagaimana sih strategi trading berdasarkan analisa teknikal? Mungkin Kak William sering melakukan strategi ini dalam melakukan trading, bisa dong di-sharing untuk teman-teman di sini. Oke, jadi pertama kan kita udah harus identifikasi tren dulu ya. Setelah identifikasi tren, coba cari support dan resisten. Ya. Tadi kita ada bahas di situ, dan saya udah ajarin juga buy on support gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ukur nih saham ini trennya bagaimana, ambil contoh aja lagi trennya naik. Tapi ya kita nggak mungkin sembarangan beli gitu kan. Lagi tinggi-tingginya beli, nanti udah istilah orang paling sering tuh sebut nyangkut di atas gitu kan. Habis beli tahu-tahu turun. Nah, better kita ukur dulu support resistennya berapa. Misalnya ternyata harga saham sudah naik terlalu tinggi, ada baiknya kita menunggu momentum untuk koreksi, alias profit taking. Ketika orang lain melakukan profit taking, itu harga saham akan menurun dengan sendirinya, dan kita tinggal mengukur apakah masih bertahan di atas supportnya atau tidak. Jika masih bertahan di atas support, berarti masih layak untuk dieksekusi beli, masih layak untuk diikuti trennya, lalu kita tinggal melakukan pembelian pada support tersebut dan menyiapkan diri untuk melakukan penjualan pada resisten gitu. Jadi ukur support dan resisten, identifikasi tren, lalu sudah selesai sampai di situ, bisa mulai eksekusi mau buy atau sell. Yang penting tahu tren dan batasan resiko dan risk and reward-nya itu harus terukur dulu.
Mungkin kita harus tahu dulu ya Kak. Di sini kan ada request dari Kanoldi Takaliung. Ada baiknya diskusi ini dilengkapi dengan contoh atau sharing filenya agar peserta paham. Mungkin Kak William bisa share atau gimana Kak? Kemarin sempat kan kita tanya mau pakai slide katanya buat talk show. Jadi saya jujur belum ada Oh, belum materi ada saat ya, ini ya. baik kayak gitu. Mungkin di lain waktu ya Kak kita Ya, share gitu. Mungkin ini pertanyaan untuk teman-teman juga. Apa sih yang harus dilakukan dan jangan dilakukan ketika kita menggunakan analisa teknikal, Kak? oke. Pertama yang harus dilakukan tuh kedisiplinan harus tinggi. Kedisiplinan harus gimana? Kita sudah mengidentifikasi trennya, kita sudah ukur support resistannya, alias kita sudah mengukur risk and reward dari membeli saham tersebut. Ketika salah satu hal yang terjadi, entah itu risk-nya atau reward-nya, karena kan kita beli saham, memang mungkin kita mengharapkan habis beli naik, tapi bisa aja kan kadang-kadang harus cut loss juga. Apabila memang harus cut loss, lakukan. Dan ketika kita sudah siapkan target price kita di berapa dan tercapai, kalau memang harus jual, jual gitu ya. Jadi disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Jangan pernah misalnya niat awal trading gara-gara turun, adalah simpan aja lah buat jangka panjang. Seringkali orang saya temukan itu dari niat trading berubah jadi investing gara-gara salah strategi. Nggak disiplin kayak begini, itu banyak banget kejadiannya. Biasanya orang beli dulu, begitu turun, baru cek lapangan keuangan, oh ternyata aman buat jangka panjang, nggak bisa gitu. Kalau memang niat awal trading, trading sampai selesai. Jadi awal mula atau alasan pertama kita membeli harus jadi alasan terakhir juga untuk menjual. Ya, kalau beli karena kelihatannya mau naik nih secara teknikal, beli. Nanti ternyata secara teknikal ternyata salah atau indikasinya mau turun, jual. Selesaikan dengan analisa yang sama. Itu yang pertama harus dilakukan. Kedisiplinan harus tinggi. Nah, lalu money management ya. Walaupun kita punya analisa akurasinya tinggi gitu ya. Dan indikator yang tadi saya sebutin juga kalau saya pribadi sih setelah saya coba beberapa kali, saya kan banyak tes indikator juga. Menurut saya 3 yang saya gunakan sekarang sih win rate-nya paling tinggi. Nah, kalau menurut lain saya nggak tahu sih sesuai style masing-masing trader. Cuman walaupun kita sudah analisa dan sudah yakin banget nih sama metode yang kita pakai, kita harus melakukan money management. Artinya apa? Karena resiko kalah atau cut loss itu selalu ada. Kita harus mengatur uang yang kita mau alokasikan. Ya, mau masuk dananya semua ke saham itu atau tidak. Kalau misalnya tingkat resiko kita itu rendah, sebaiknya jangan pernah membeli dalam jumlah besar, lakukan diversifikasi. Tapi kalau misalnya memang sudah siap nih, tingkat resikonya, risk profile kita sendiri tinggi, mau beli dalam jumlah besar boleh nggak? Ya boleh, inilah money management. Jadi dari trader itu sendiri harus bisa mengatur, walaupun sudah analisa kan harus sadar ada resiko dia bisa aja cut loss. Nah, dia harus atur nih, kalau misalnya saya harus cut loss, saya siap cut loss-nya sampai berapa persen. Apabila itu masih dalam batas toleransi dia, dari situ dia bisa dapat gambaran berapa sih dana yang harus dikeluarkan. Jadi itu tadi pertama disiplin, money management, dan saya kira itu aja sih ya. Kalau namanya teknikal dia pertama disiplin, kedua manajemennya, ya sudah selesai. Sisanya tinggal ikuti terus trennya dan jaga terus kedisiplinannya. Kalau misalnya suatu ketika mau belajar menggunakan indikator lain ke saham baru misalnya, ada saham-saham yang biasanya mungkin selama ini kita nggak pernah tahu, tiba-tiba mau coba. Terus kan otomatis kita harus backtest lagi, nyoba indikator lain lagi, nggak masalah, karena belajar terus juga nggak, belajar terus di market tuh sangat pasti terjadi ya, namanya tiap hari kan pola perdagangan juga berubah. Ya setelah mendapatkan metode yang paling cocok atau paling nyaman dipakai, bisa diteruskan, karena ibaratnya udah dapat jalan keberhasilannya, karena dalam trading itu kan yang utama adalah bisa profit gitu kan. Jadi setelah bisa mendapatkan metode yang paling cocok, diteruskan aja, karena mungkin itu udah dapat metode atau jalan suksesnya dia sebagai trader sudah boleh diteruskan, dan ya lanjutkan aja sampai equity dari trader itu bertumbuh terus. Pokoknya endingnya dari trader itu kan harus profit kan gitu kan. Ya, tinggal carinya gimana yang dia paling nyaman untuk jalan. Ya saya kira itu aja sih. Lalu Kak, berdasarkan pengalaman Kak William sendiri nih, Hmm. dari tahun 2013 ya Kak, mulai Hmm. berinvestasi. Pernah nggak sih Kak mengalami cut loss gitu? Oh sering. Trial and error itu mah pasti ada. Mm-mm. Tadi aja saya pernah pakai fundamental dan saya salah. Sahamnya delisting.
Itu salah satu dari pelajaran saya juga. Itu benar-benar pernah terjadi. Makanya dari situ saya bisa, udahlah gue teknikal aja. Saya pikir lebih baik ikut tren harga aja. Kalau memang mau naik, naik masuk gitu kan. Kalau enggak, memang harganya tidak bisa naik, maksudnya tidak ada orang lain yang minat dengan saham tersebut, trennya lagi turun, mau kita lihat fundamental sebagus apapun, bukan berarti kita bisa ngotot ya fundamental bagus beli. Kalau nanti kejadiannya kayak saya ternyata dari perusahaannya ada manipulasi laporan keuangan, hilang juga itu saham kan nanti kena delisting. Jadi kalau saya pernah cut loss atau enggak? Pernah, dan di awal-awal tuh trial and error saya tuh banyakkan errornya malah, tapi ya saya nggak udahan. Menurut saya karena dulu rasa penasaran saya tuh dengan teori bahwa saham itu bentuk kepemilikan atas perusahaan ya. Jadi saya penasaran gimana caranya gue bisa punya perusahaan dengan beli sesuatu yang namanya saham ini. Oh setelah saya sadar, oh bentuknya perdagangan gitu kan. Beli dan jual. Akhirnya saya pikir, ya udahlah, saya teruskan aja. Dan ini mungkin gue bilang cara untuk mencari uang atau memiliki pendapatan yang bahkan lebih cepat daripada kita bisnis ya. Kalau kita bisnis mungkin harus mulai dari modal, beli peralatan, beli yang lain-lain, kita olah dijual. Kalau saham kita tuh benar-benar cuma klik buy sama sell doang, dan setelah 2 hari settlement uang kita masuk selesai. Gampang banget saya bilang, yang jadi cuma tinggal pelajarin caranya. Kalau sering kalah, sering. Dulu sering banget. Sekarang udah lebih jarang sih. Ya karena udah lebih ngerti caranya gitu. Nah, Kak, dari tahun 2013 sendiri, kalau butuh waktu berapa lama sih sampai berkurang nih ke errornya tuh? Udah mulai paham gimana sih caranya, kira-kira belajarnya tuh butuh berapa lama, mencoba berapa kali gitu? Oke, saya jujur agak lama karena waktu itu sambil kuliah juga kan, terbagi waktunya. Jadi kurang lebih setahun deh. Ada itu waktu saya untuk mulai bisa terbiasa dengan market. Kira setahun ya, jadi jangan pantang menyerah intinya ya Kak, harus terus mencoba biar bisa, oh tahu nih intinya tuh kayak gini gitu. Ya, dan orang lain mungkin bisa lebih cepat dari saya. Apalagi sekarang lagi masa pandemi gini, kuliah online kan bisa aja. Yang satu sambil dengerin Zoom, sebelahnya layar liatin saham kan bisa. Mungkin aja waktu belajar mereka sekarang lebih banyak dari saya dibanding dulu. Maksudnya dibanding saya waktu dulu. Jadi buat teman-teman yang hadir sini, jangan saya bilang setahun langsung, waduh lama ya. Bisa aja kalian belajar lebih cepat dari saya prosesnya gitu. Ditambah sekarang sudah banyak juga ya Kak, yang membuka kelas trading ya, kayak gitu. edukator udah banyak banget. Edukator dulu lebih mungkin masih susah, dan sekarang udah banyak, cukup banyak di itu teman-teman. Mungkin segitu pertanyaan dari sesi talk show-nya. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Kak. Mungkin langsung aku bacakan saja ya Kak. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari Kak Brian Oscar. Di sini pertanyaan, ketika melakukan trading, apa sih yang Kakak lakukan? Apakah hanya mengandalkan chart dan volume, atau apakah ada indikator-indikator yang direkomendasikan, Kak? Oke, chart dan volume memang yang utama. Jadi untuk mengetahui apakah saham yang saya akan beli ini dalam waktu dekat akan memberikan keuntungan atau enggak. Yang mana otomatis kita harapannya pasti harganya naik gitu kan. Jadi chart dan volume itu memang diperlukan, dan saya memang mungkin nggak lepas dari sana karena volume itu juga salah satu yang penting banget buat saya ya. Ibaratnya volume itu juga mengukur likuiditas. Jangan sampai kita beli saham tuh gampang, jualnya susah. Karena ada yang namanya bid over misalnya kan. Habis beli gampang, tahu-tahu bidnya dikit banget, mau jualnya susah. Jadi volume tuh penting banget untuk diperhatiin. Memang chart dan volume yang jadi bagian utama yang saya perhatiin dalam membeli saham. Terus mungkin tambahannya, tapi ini nggak sering ya, saya akan cek dari sentimennya juga. Saham yang saya beli ada sentimen positif atau tidak. Kalau misalnya memang ada, saya mungkin akan lebih berani beli. Kenapa? Adanya sentimen itu meningkatkan awareness orang lain juga. Investor lain selain saya akan sadar, oh ini saham bagus nih. Otomatis peminat saham tersebut lebih banyak, naiknya lebih cepat. Gitu kan. Jadi saya akan ukur dari chart dan volume, saya akan cek lagi dari sentimen juga. Apakah memang ini waktu yang tepat untuk beli nih? Karena kalau sentimennya lagi bagus juga, saya masuk saham tersebut, biasanya naiknya akan lebih gampang. Akan lebih cepat untuk mencapai target price yang saya inginkan. Jadi ya itu aja sih yang saya perhatiin. Baik, Kak. Mungkin sudah terjawab ya Kak Brian dari pemaparan Kak William. Di sini ada pertanyaan juga dari Kak Iksan Nurdin.
Kak, mau bertanya, kalau pakai moving average untuk jangka panjang, kira-kira perbandingannya bagaimana ya, Kak? Perbandingan, saya sih nggak nangkep maksudnya perbandingan, mungkin periode kali ya. Kalau saya periode, saya selalu pakainya moving average-nya untuk yang simple moving average dengan periode 5 dan 20. Untuk jangka panjang, mau pakai chart-nya daily, weekly, monthly, kepake semua. Jadi kita tinggal pastiin bahwa chart atau candlestick-nya itu masih di atas harga rata-rata dari moving average tersebut. Jadi kita bisa dapat kesimpulan ini masih uptrend atau enggak dari situ. Baik, sudah terjawab ya Kak Iksan. Lalu di sini juga ada pertanyaan dari Kak Eko Andri. Izin bertanya Kak, apakah ada teknis khusus supaya trading saham bisa untung terus? Gimana nih Kak tanggapannya? Kalau ada. Cuman maksud saya itu pun tidak bisa menjamin bahwa 100% nggak bisa kalah ya. Jadi mungkin aja ibaratnya gini, kalau dari 10 trading mungkin masih bisa kalah tapi cuma 2 atau 3 maksimal. Jadi win rate-nya otomatis akan lebih tinggi, yaitu melakukan pembelian di masa window dressing, yang mana itu setiap akhir kuartal. Karena tiap akhir kuartal itu kan rilis laporan keuangan. Ya, akan banyak pelaku pasar yang juga ngelihat nih emiten mana sih yang labanya naik. Di situ biasanya kalau dapat informasi ada reaksi dong, gitu kan dari masing-masing pelaku pasar ngeliat, oh ini emiten ternyata laba nih, naiknya tinggi. Biasanya ada pembelian. Di saat itu, ini momen-momen yang namanya di market itu sebetulnya window dressing. Di saat itu harga saham-saham yang ada di market itu lebih mudah untuk menguat. Ya. Di saat seperti itu, kalau kita tradingnya di window dressing ini, biasanya memang kemungkinan untuk kalahnya lebih kecil. Jadi saya kira tekniknya sih di situ aja. Dan biasanya paling kuat efeknya, paling terasa penguatannya itu di akhir tahun sama di awal tahun. Jadi kalau misalnya ditanya teknik yang cocok, ya inilah, mungkin better tradingnya cuma akhir tahun sama awal tahun doang gitu. Yang lebih meningkatkan tingkat keberhasilannya ya, itu di masa-masa seperti itu. Cuman tinggal kembali lagi nih ke tradernya, mau nunggu nggak di momen-momen seperti itu. Karena kadang-kadang trader tuh kan maunya, ya gue tiap hari kalau bisa ada transaksi, namanya juga trader gitu kan. Nanti tiap hari, tiap minggu kalau bisa maunya ada transaksi, tahu-tahu pas momen-momennya marketnya lagi turun atau kayak bulan ini lagi konsolidasi, kok berasa lama banget, atau nunggu kelamaan, cut loss pindah yang lain, nggak berhasil, cut loss lagi pindah yang lain, kan sayang kalau kayak gitu. Jadi sih tekniknya sih ada, cuman tinggal tradernya bagaimana bisa jalannya atau enggak. Gitu. Jadi untuk kemungkinan untung terus sulit ya Kak, pasti akan mengalami beberapa kali kesalahan itu. Sekali kalah pasti ada. Lalu Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Firmansyah. Untuk sekarang IHSG itu masuk downtrend atau sideways? Untuk tren jangka menengah lebih baik untuk consumer atau bank ya Kak? Terima kasih. Oke. Memang ini sih karena nggak ada gambar, tapi setidaknya saya bisa kasih ilustrasinya aja. Kalau market kita tuh IHSG memang sempat down waktu 2020 karena kan masuk virus ya, kita sama-sama tahu pandemi, ekonomi jatuh juga, sampai kemarin rilis GDP aja masih minus kok. Nah, cuman sekarang ini trennya udah beda. Kalau misalnya dicoba menggunakan trend line, untuk teman-teman yang bisa lagi cek market, lagi cek grafik gitu ya, kalian mungkin akan mendapatkan bahwa IHSG itu sebenarnya masih naik. Ya, tapi kalau kita bicara jangka panjang, nggak mungkin sehari 2 hari kelihatan. Saat ini tuh bergerak konsolidasi dengan support pada 5.840 dan resisten 6.100. Dengan kata lain, selama IHSG tidak turun di bawah 5.840, itu trennya masih naik sampai sekarang. Nah, tadi ada pertanyaan bagi bagus consumer atau banks. Ini ke preferensi masing-masing. Kalau misalnya suka saham-saham yang memang lagi kondisi terdiskon, saat ini saham consumer goods memang kepul banget. Apalagi mungkin yang lagi ngetop banget tuh saham Unilever gitu. Secara laporan keuangan bagus, harganya ngedrop terus. Kalau yang sukanya saham-saham yang diskon, ya boleh aja ke consumer. Cuman harus sadar juga bahwa mungkin nunggunya masih lama. Nunggu naik harganya masih lama. Jadi kalau misalnya mau yang lebih leading, mau di sektor bank, boleh. Apalagi saat ini masih ada sentimen bank digital juga. Dianggapnya kok itu masa depan banget gitu kan. Nah itu saham-saham bank mungkin akan lebih mudah naik. Dan kalau misalnya nanti ada berita nih emiten apa mau masuk bisnis digital tuh lebih cepat lagi naiknya. Ya, ingat
efek dari sentimen terhadap harga saham tuh meningkatkan awareness juga. Jadi biasanya akan ada perubahan harga yang lebih signifikan dalam jangka pendek. Jadi kembali ke preferensi, mau consumer boleh, mau bank boleh, tapi untuk IHSG-nya kita tuh masih uptrend. Gitu. Baik, Kak. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan dari Kak Agus Trianto. Apakah ada saran untuk pemula yang belum menemukan style tradingnya, Kak? Gimana nih, Kak? Saran saya, saya juga dulu pernah kondisi kayak begitu. Kayak ngomong dalam hati, gue tuh di market tuh mau jadi apa gitu kan. Trader atau investor atau nggak jelas aja, yang penting naik gitu. Nah, jadi ilmunya juga ada banyak. Saran saya sih selalu di backtest dulu satu persatu sampai dapat yang mana yang cocok dengan masing-masing trader ya. Kayak tadi kan saya menyebutkan saya ada 3 indikator tadi. Buat orang lain bisa aja cocok dengan 3 indikator tersebut, bisa aja nggak cocok, mau pakai yang lain nggak masalah. Jadi untuk menemukan style itu kita harus backtest dulu semua yang kita pelajarin sampai kita dapat kesimpulannya, wah cocok nggak dengan metode yang ini. Ketika kita sadari itu cocok, berarti kita sudah dapetin style-nya kita. Jadi caranya ya di backtest aja terus yang udah dipelajarin. Memang kalau nggak dipraktekin pasti nggak dapet sih, maksudnya nggak dapet style-nya dia tuh bisa jalaninnya yang mana gitu. Dia akan lebih sulit kalau dia nggak bisa mencoba apa yang dia pelajarin. Sudah terjawab ya, Kak. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari Kak Rizal Arianto. Ya. Bagaimana sih Kak cara mengatasi rasa FOMO saat lihat saham yang udah naik? Dan bagaimana cara mengatasi rasa fear saat harga lagi turun? Oke. Untuk mengatasi FOMO itu paling gampang. Jadi sadarin aja ini harga saham kan lagi naik. Lalu ukur berapa persentasenya dan ingat begini. Kalau misalnya saya buat ilustrasi dulu aja deh. Misalnya harga sahamnya naiknya katakan 10% aja. Dan kita mau beli di saat itu juga. Saat kita beli, kita tuh startnya 0%. Dan harga saham tersebut sudah naik 10%. Berarti saat yang sama, ada yang baru start 0% karena baru beli, ada yang sudah selesai dengan 10%, sedang melakukan profit taking di saat itu. Nah, pikirin aja resikonya. Saya tuh sudah melewati 10%-nya orang lain. Apakah masih layak atau tidak? Makanya ini kembali ke risk profile-nya masing-masing investor. Bisa terima nggak kalau misalnya beli dengan kondisi yang naiknya udah tinggi banget? Ya, jadi kalau misalnya terjawab ternyata, wah ini ketinggian nih, bahaya, gue nggak mau buru-buru lah. Ya udah, tunggulah ada momen koreksi. Toh kita juga harusnya bisa mengerti bahwa kalau memang satu saham itu lagi bagus banget, lagi trending banget, kita nggak beli hari ini pun besok masih ada kesempatan dan mungkin masih bisa naik lagi. Selama memang trennya masih naik, itu bisa banget untuk menunggu waktu yang lebih tepat. Ya, yang penting trennya jangan sampai, kalau istilah dalam teknikal, jangan sampai patah tren ya, lagi naik tiba-tiba drop berakhir ya. Selama nggak kondisi begitu, justru kita masih bisa atur strategi untuk melakukan pembelian. Nah, sekarang tentang fear, rasa takut kalau saham lagi turun. Ya itu hal yang umum ya, semua orang juga, saya pun kalau habis beli saham turun ya takut gitu. Namanya juga takut rugi kan. Gimana cara ngendaliin rasa takutnya? Pertama, kita coba tahu dulu penyebab penurunan harga saham tersebut, maksud saya. Misalnya faktor teknikal nih, jebol support gitu ya, support ditembus ke bawah. Kalau itu faktor teknikal, masih bisa terukur. Nah, itu masih mungkin terukur dan kita masih bisa lihat, ini turunnya masih mendekati support yang tren dia secara garis besar atau tidak. Kalau masih, ya syukur-syukur malah kesempatan untuk menambah posisi di harga bawah atau kita averaging. Kalau misalnya patah, ya udah terima. Emang harus cut loss, ya cut loss. Mengatasi fear lebih gampang, karena ketika orang cut loss tuh biasanya bawaannya lebih lega daripada saat dia masih nyimpan saham itu, liatin sahamnya turun, terus kan mungkin pusing gitu kan, liatnya, aduh sahamku makin turun. Mengatasi fear lebih gampang, karena pada akhirnya kita tinggal putusin aja, mau averaging atau mau cut loss dan amankan cash kita sepenuhnya, daripada kita beli saham itu ibaratnya habis beli sial kan turun terus ya. Kalau emang nggak perlu ditahan lagi ya nggak perlu, dilepas aja. Yang penting kita tahu dulu penyebab dari harga saham itu turun, supaya kita bisa ngatasinnya dari dasarnya ya, penyebab dari harga saham itu pergerakannya gimana. Bukan cuma lihat dari harga sahamnya doang. Ini perubahan harga per hari itu memang bisa mempengaruhi emosi. Tapi kalau kita mengerti asal muasalnya dari penurunan harga tersebut, kita lebih bisa ngatur rasa takut tersebut. Jadi sarannya adalah untuk
untuk yang FOMO tadi, ingat aja kalau memang masih naik, saya telat sedikit juga nggak masalah, gitu kan. Kedua, kalau yang fear tadi, ingat aja untuk selalu mempelajari asal mula terjadinya penurunan harga saham itu. Apakah ini sesuatu yang perlu ditakutnya atau enggak? Kalau misalnya perlu ditakutnya apa? Kalau saya pribadi, saya sih lebih seremnya tuh kalau harga saham turun bersamaan dengan pelemahan ekonomi. Kalau misalnya turunnya bukan karena itu, saya biasanya nggak takut. Misalnya saham tuh masih mau turun, ya udah saya tinggal ukur aja di level berapa sih saya mesti, di level harga berapa sih saya masih bisa melakukan pembelian atau harus saya relakan cut loss. Kalau terukur itu mah nggak ada takutnya mas sekali. Gitu. Sorry. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman membahas mengenai kripto. Menurut kakak sendiri tanggapan terhadap tren kripto ini bagaimana sih kak? Apakah ada analisanya juga seperti itu? Kripto itu kalau saya sih jujur karena saya tidak trading kripto, saya mungkin nggak bisa ngomong banyak. Misalnya kayak orang bilang kripto itu nggak ada fundamental lah ya, karena saya nggak tahu ya, kan nggak ada lapangan keuangan, nggak ada perusahaannya, mungkin memang iya, tapi saya nggak mau terlalu komentar untuk hal itu. Tapi kripto itu menganalisanya full dengan teknikal bisa kok. Jadi diukur dengan indikator. Kalau tadi pakai moving average pun sebenarnya bisa terukur. Saya ada beberapa kali mencoba untuk menganalisa kripto ya, maksudnya kadang-kadang teman saya coba nanya, misalnya Bitcoin ini masih bakal naik gak sih? Kalau menurut saya enggak ya, saya akan jawab dan saya akan cek lagi gitu. Saya berhasil analisanya atau enggak. Sejauh ini saya melihat analisa teknikal berjalan banget untuk kripto. Dan kalau misalnya tanya komentar, menurut saya kripto itu bagus ya sebagai alternatif. Kayak sekarang kan saham lagi sepi konsolidasi ya, mau main kripto dulu misalnya untuk cari dengan kondisi yang penting gua ada trading atau ada pendapatan, ada profitnya ya silakan, nggak apa-apa. Kalau memang lagi booming kan naiknya lebih gampang. Kayak kripto sekarang ini kan gampang banget ya untuk kasih orang profit. Siapa sih yang di medsosnya nggak kelihatan pamer-pamer hasil trading kriptonya, atau ada istilah-istilahnya to the moon gitu loh ya. Jadi ini naik-naik, kalau memang lagi bisa ditransaksikan, kondisinya lagi mendukung untuk mencari profit, saya kira itu adalah alternatif yang boleh dipertimbangkan. Baik kak, mungkin tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Di sini juga ada pertanyaan dari Kak Rafif. Dalam mempraktikkan fundamental dan teknikal analis, bagaimana cara menganalisis yang tepat untuk mendapatkan profit dengan langkah sell? Sorry Bagaimana gimana? nih kak? Dalam Sorry gimana? dalam mempraktikkan fundamental dan teknikal analisis, bagaimana cara menganalisis yang tepat untuk mendapatkan profit dengan langkah sell? Dengan langkah sell. Yeah. Gimana ya maksudnya ya dengan langkah sell? Kalau untuk mengoptimalkannya sih sebenarnya gampang. Pastikan secara valuasinya di fundamentalnya itu, pastikan secara fundamental valuasinya dia murah gitu kan. Lalu secara teknikal dia sudah cocok, maksudnya udah ada indikator yang menunjukkan bahwa harga saham untuk naik. Cuman saya agak nggak tahu di bagiannya tentang langkah sell ini maksudnya bagaimana ya. Kalau untuk optimalnya sih di bagian membelinya sih di sana. Kalau untuk sell-nya, perhatikan ketika terjadi masa jenuh kali ya. Jadi tinggal lihat misalnya secara teknikal nih ada satu level harga yang nggak bisa tembus. Besoknya naik cuma sampai sekian, turun lagi. Besok coba lagi naik. Besoknya harga sahamnya naik lagi di harga sekian, turun lagi. Berarti sudah terbentuk yang namanya resisten, mungkin itu udah waktunya untuk melakukan penjualan. Mungkin itu kali jawabannya. Masih mute itu. Sorry ya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana tanggapan terkait dengan perusahaan di bidang electrical vehicle atau AI? Gimana nih Kak? Ya, oke. AI itu ya sama kayak bank digital itu bicara tentang masa depan, yang prakteknya juga kita realisasinya saya nggak tahu kapan terjadi. Cuman saham-saham yang terkait dengan ya saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sektor tersebut, apabila memang ada go public juga, boleh diperhatikan sahamnya. Apabila nanti sudah memang momentumnya sudah mulai banyak produk-produk yang rilis dengan menggunakan artificial intelligence misalnya, itu sudah boleh mulai melakukan pembelian untuk berinvestasi gitu. Kalau gitu mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi ada pertanyaan dari Kak Juli. Kak William bisa nggak sih menyinggung sedikit tentang psikologi trader Kak?
Oke, psikologi trader. Kalau sejauh yang saya tahu, trader itu biasanya nyari panutan. Artinya apa? Dia akan mencoba untuk menjadi berani biasanya kalau dari orang lain berhasil. Kalau mau contoh gampangnya, saat ini trennya kripto kayak tadi ya. Lihat teman-temannya nih, gue berhasil nih dari kripto, buktinya apa ya? Lihat story-nya mereka biasanya kan panjang-panjang gitu kan. Akan otomatis memanggil mereka untuk ikut. Jadi kebiasaannya manusia itu saling mengikuti, termasuk investor juga sih. Ya, jadi psikologi trader tuh biasanya cenderung mengikuti. Kalau nggak ngikutin orang, ngikutin tren gitu kan, nggak jauh-jauh. Otomatis mereka membutuhkan yang namanya awareness tersebut. Jadi dalam pelajari psikologi trader ya kita harus kurang lebih mengetahui unsur apa yang paling umum yang bisa meningkatkan awareness orang-orang dan menghasilkan sebuah tindakan yang bisa dilakukan bersama. Ini mungkin agak susah menggambarkan ya, maksud saya kayak gini aja deh, mayoritas investor atau trader yang mana melakukan investasi jangka pendek itu masih menggunakan dasar teknikal. Nah, psikologi trader tuh biasanya kalau sahamnya udah naik, mereka akan lebih berani untuk membeli. Atau misalnya ketika mereka membaca saham secara pola atau pattern, mereka akan mengincar kondisi di mana pola tersebut terkonfirmasi, mereka akan membeli bersamaan. Kita tinggal mengikuti aja sih, di mana momen-momen yang orang lain pun akan membuat tindakan yang kurang lebih sama dengan kita, di situ kita bisa ambil langkah yang sama. Jadi kurang lebih kayak gitu ya kalau membaca psikologi trader ya. Ya itu lebih tepatnya kepada respon atau aksi dan reaksi mereka terhadap suatu kejadian di pasar modal. Saya kira kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin sesi tanya jawab dengan Kak William ini sudah selesai. Teman-teman, banyak sekali ya ilmu yang dari tadi sudah Kak William paparkan. Dari 1 jam, hampir 1 jam kita berdiskusi. Mungkin teman-teman bisa mengambil ilmu-ilmu yang di-share oleh Kak William. Dari sekian banyak pemaparan Kak William, semoga apa yang kalian sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelumnya terima kasih juga untuk Kak William yang sudah menghadiri acara webinar kali ini, berbagi ilmu dengan teman-teman yang mungkin masih bingung nih gimana sih cara mengimplementasikan analisa teknikal seperti itu. Mungkin untuk closing statement, apakah bisa Kak William memberikan closing statement untuk teman-teman agar lebih termotivasi dalam berinvestasi? Oke, investasi itu sesuatu yang bisa meningkatkan kita punya aset, asalkan kita tahu caranya, bagaimana menjalankannya. Yang paling utama adalah kedisiplinannya, dan saat kita masih harus masa belajar, nikmatin aja, pelajarin yang banyak. Yang penting jangan lupa untuk backtest sampai ketemu stylenya nih atau jalan suksesnya kalian sebagai investor ataupun trader, tergantung jangka apa namanya, termasuk tergantung pada jangka waktu yang kalian akan terapkan, dan diteruskan aja. Yang penting endingnya kalian punya equity atau modal berinvestasi harus bertambah gitu ya. Jangan akhirnya nanti cuman pintar ngomongin market doang, jadi pengamat doang nggak ada gunanya, tapi harus bisa meningkatkan keuntungan kalian. Itu tugas akhir dari seorang investor. Itu aja closing statement dari saya. Thank you. Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Teman-teman, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak William bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam berinvestasi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan di sini, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih Kak. Nanti bisa langsung ditanyakan saja ke Kak William melalui Instagram atau gimana Kak? Ya Kak kalau mau William di ada Instagram Instagram? juga boleh. Boleh di Boleh Kak? Instagram saya. Username-nya William Hartanto 12 ya. 12 yang angka. Jadi William Hartanto 12. Itu Instagram Boleh saya. di-follow Instagramnya Kak William. Jangan lupa juga follow Instagram sertifikasiku. Ya. Terima kasih banyak ya Kak untuk ilmunya, sudah meluangkan waktu berbagi dan ilmu dan pengalamannya bersama kami semua. Mungkin sebelum mengakhiri webinar kali ini, kita bisa foto bersama dulu. Untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Nanti admin bisa bantu untuk screenshot ya. Baik, mungkin untuk pose pertama kita pose kompeten ya Kak, kayak gini posenya.
Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Apakah sudah, admin? Udah. Kita masuk ke fase kedua ya, Kak. Mungkin bebas aja nih, teman-teman, fasenya. Langsung aja kita pose 1, 2, 3. Sudah ya, mungkin dikasih hati ini sama Kak William. Enggak, ini berarti duit. Cuan. Oh iya, beda. Ada yang cuan, ada yang iya. kayak gitu. Baik, sebelum mengakhiri acara, teman-teman mungkin nanti bisa diisi link absennya. Admin bisa share link absennya di kolom chat ya. Mohon ditunggu teman-teman, mungkin adminnya lagi mempersiapkan linknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak William. Untuk teman-teman, jangan dulu live karena nanti akan ada informasi menarik dari tim kami terkait dengan sertifikasiku. Nanti akan diambil alih oleh Mas Ilham. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Kak William, sekali lagi saya ucapkan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, Kak. Amin. Tetap semangat, Kak, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Okay. Siap. Baik. Mungkin saat ini langsung saja diambil alih oleh tim kami, Mas Ilham. Langsung saja. Ya, halo, selamat sore Kak Anis. Halo Mas Ilham. Mas Ilham mungkin boleh langsung di-share, Mas? Oh ya, boleh. Bisa dibantu share screen? Oke, baik. Sobat sertifikasiku, perkenalkan nama saya Ilham. Saya dari tim sertifikasiku.com. Kali ini saya akan membawakan kepada teman-teman mengenai apa saja ini promo-promo yang ada di sertifikasiku.com. Ya, apalagi terhadap teman-teman yang sudah belajar di analis teknikal. Nah, ini kalau teman-teman mau ikut sertifikasinya, bisa lihat promo di kita. Untuk promo kita kali ini menyambut bulan suci Ramadan, teman-teman, di tahun ini kita punya promo namanya Sertifikasi D55, teman-teman. Bagi-bagi THR. Ini sudah berjalan di tanggal 5 Mei kemarin, teman-teman, dan sekarang sudah berjalan di tanggal 7. Oke, bisa next slide. Nah, teman-teman, di sini kita punya program namanya WIK, atau Waktu Indonesia Kompeten. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin ngambil skema RTA, atau ESA, atau ECRA, ataupun skema lain, teman-teman tinggal lihat di IG-nya kita untuk sertifikasiku.com. Nanti teman-teman bisa cek tanggalnya dan jamnya. Ya, di sini ada tanggal 5, teman-teman, yang di mana tanggal 5 kemarin, ini kita ada promo untuk SDM, atau Human Resource Officer, dan juga untuk RTA, teman-teman. Nah, tanggal 5 kemarin RTA sudah keluar. Kemudian di tanggal 6 kita ada promo untuk di Junior Web Programmer dan juga untuk di Training of Trainer, teman-teman. Ini sudah kelewat juga. Namun jangan khawatir, teman-teman, ada untuk promo di tanggal lainnya. Bisa next slide. Kemudian untuk di tanggal 7, teman-teman semua, kita kembali lagi mengeluarkan promo di Human Resource Officer nih buat teman-teman yang mau jadi HRD. Dan juga ada untuk promo di digital marketing, teman-teman. Dan selanjutnya di tanggal 8, kita ada promo di RSA, teman-teman, dan juga untuk di CRA. Nah, teman-teman yang mau ngambil di RSA sama CRA, bisa langsung ambil promonya sekarang juga. Selanjutnya, di tanggal 9, kita ada promo untuk di Junior Programmer, dan juga untuk di Training of Trainer, teman-teman. Dan selanjutnya kita ada juga tanggal 10 untuk promo di digital marketing dan juga di RTA. Nah, ini buat teman-teman yang sudah ngambil RTA ya, untuk webinar hari ini bisa dilihat teman-teman di tanggal 10 besok kita ada promo mulai dari harga 200.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Nah, itu caranya bagaimana akan saya beritahukan ke teman-teman semua. Selanjutnya, di tanggal 11 Mei kita ada promo untuk di RSA dan juga di CRA. Dan teman-teman ya di tanggal 12 ya teman-teman, ini berhubung waktunya bertepatan dengan teman takbiran, kita mengeluarkan semua untuk promonya di skema kita, teman-teman. Bisa dilihat,
Kita mulai dari skema RTA, teman-teman, sampai untuk di skema-skema lainnya. Selanjutnya, admin. Nah, terakhir teman-teman, untuk di tanggal 13 atau di hari Lebaran, ini batas promo di kita. Jadi promo untuk sertifikasi D ini berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 13 Mei 2021, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah terima THR ya, teman-teman, kita memberikan THR dari sertifikasiku.com berupa potongan harga yang dimana teman-teman bisa mengambil untuk THR ini mulai dari 200.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman caranya bagaimana? Pertama, teman-teman buka untuk website kita di sertifikasiku.com, teman-teman. Teman-teman silakan cek nih skema apa yang teman-teman ingin ambil ya. Contohnya teman-teman ingin ambil RTA, misalkan seperti itu. Nah, kemudian pada di WIK atau di Waktu Indonesia Kompeten, teman-teman cek nih di tanggal berapa dan juga di jam berapa teman-teman bisa mendapatkan promonya. Karena masing-masing jam itu promonya berbeda, teman-teman. Ada yang 1 juta, ada yang 200.000, ada yang sampai dengan 500.000 rupiah. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah buka websitenya, teman-teman sudah melakukan check out, jangan lupa dimasukkan kode promonya, teman-teman. Nah, di sini ada untuk kode promonya atau untuk kode voucher, mulai dari 1 juta, itu teman-teman masukkan aja kode kuponnya WIK 1 juta, sampai dengan WIK 200.000 rupiah. Tinggal dimasukin aja kode kuponnya. Contohnya, misalkan teman-teman nih ada transaksi di tanggal 13, teman-teman melakukan pembelian di skema RTA. Nah, di sini teman-teman lihat jamnya, kalau memang di RTA tanggal 13 kan ada dari jam 8 malam ya, sampai jam 24 malam, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga 1 juta rupiah. Nah, di sini tinggal dimasukin aja kode kuponnya untuk WIK 1 juta, maka nanti otomatis akan terpotong 1 juta. Jadi dari RTA teman-teman seharga 4,5 juta, teman-teman bisa menikmati dengan harga di angka 3,5 juta rupiah saja. Wah, itu benar-benar cuan sekali, teman-teman. Selanjutnya. Nah, ini terbaru dari sertifikasiku.com. Kita ada junior graphic designer, teman-teman, yang akan dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 6 Juni 2021. Jadi buat teman-teman yang ada basic nih skill di bidang komputer ataupun komunikasi, bisa segera mengambil sertifikasinya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih dari saya. Untuk selebihnya teman-teman bisa cek di Instagram sertifikasiku, juga di website kita di sertifikasiku.com. Promonya berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 13 Mei 2021. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Anis. Baik, terima kasih Mas Ilham. Mungkin kita akhiri saja webinar hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menghadiri webinar kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Saya Anissa pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.